Perkembangan pendidikan yang semakin cepat dan tuntutan dari perkembangan era globalisasi yang tidak dapat dihindari dengan ditandai oleh kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan perubahan dalam kebudayaan manusia. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Umat Islam sebagai bagian dari komunitas dunia cenderung kurang mampu mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Apalagi jika ingin mengungguli bangsa lain dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengarahkan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, tentu saja semakin sangat rumit. Padahal Islam sangat memperhatikan upaya menciptakan generasi Qur'ani, pribadi berkarakter dan berkualitas. Generasi yang diharapkan tampil dengan kekuatan iman dan takwa, memiliki keterampilan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menuju pembumian nilai Islam secara kafah. Cita ideal ini perlu diwujudkan sebagai upaya menulis risalah, membangun kekuatan budaya Islam dengan mengamalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hakikat pendidikan Islam dan teknologi informasi. Pendidikan adalah pembelajaran pemberitahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Kemudian, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Jika digabungkan antara pendidikan dan teknologi, maka teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Bila teori belajar dan pembelajaran mencakup proses dan sistem dalam belajar dan pembelajaran, teknologi pendidikan mencakup sistem yang lain digunakan dalam proses mengembangkan kemampuan manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan Islam. Teknologi diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Demikian halnya dalam bidang pendidikan. Keberadaan teknologi umumnya dan teknologi khususnya sangat membantu memudahkan proses pendidikan. Teknologi komputer misalnya sangat membantu dunia pendidikan dalam menginput, mengelola, menyimpan, dan memproduk data. Dengan adanya media komputer, maka dunia pendidikan tidak memerlukan banyak ruangan untuk menyimpan data-data yang sebelumnya ditulis di kertas. Manfaatan yang biasanya dilakukan teknologi informasi yaitu dengan adanya e-learning. Hadirnya e-learning dengan semua variasi tingkatannya telah memfasilitasi perubahan pendidikan. Secara umum, e-learning dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan melalui semua media elektronik, termasuk internet, intranet, eksternet, satelindu, audio video tape, TV interaktif, dan sejulur. Makna lain dari e-learning yaitu suatu sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektrik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet maupun jaringan komputer. Selain e-learning, juga ada beberapa metode yang juga dapat digunakan dalam sistem belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu virtual school atau virtual university. Apakah itu virtual school atau virtual university?
Virtual school atau virtual university merupakan pendidikan jarak jauh dengan melakukan proses pengajaran di mana aktivitas pengajaran yang dilaksanakan ini terpisah. Pada konsepnya, pelajar berada di lokasi yang jaraknya jauh dari institut pendidikan atau pihak pengajar. Sistem pendidikan yang diakses oleh banyak orang secara online. Jika sistem pendidikan konvensional biasanya hanya dapat diikuti oleh 40-50 orang, namun dengan adanya sistem virtual school atau virtual university ini dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja. Dengan sistem online, pelajar berhadapan dengan pengajar dan dapat memutar ulang rekaman video pelajaran berkali-kali sehingga benar-benar paham. Selain itu, juga ada pelajaran langsung tatap muka dengan pihak pengajar dengan menggunakan webinar. Jadi, seorang pelajar akan mendapat pelajaran rekaman dan pelajaran tatap muka dan dapat mengunduh buku dan materi pelajaran. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah seperti terbatasnya tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, selain pemanfaatan di atas, juga ada dampak positif pemanfaatan teknologi informasi yang lainnya. Yang pertama, sebuah informasi yang dibutuhkan semakin mudah dan cepat diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran akan berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang nomor 3, sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Dengan kemajuan proses teknologi, pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi juga bisa melalui internet. Juga bisa menggunakan aplikasi Meet, juga bisa menggunakan aplikasi Zoom. Terserah bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut, mau kita menggunakan aplikasi apa saja, yang penting itu berguna dalam sistem pendidikan. Oke teman-teman, semoga yang saya paparkan tadi bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Oke, terima kasih sudah menonton.